Selamat malam. Selamat malam, Yud. Oh, sorry, masih mute. Selamat malam semuanya. Oke, ini kita 3 menit lagi ya. Kita mulai ya. Oke. Oke. Ya, sambil jalan aja ya. Kita mulai aja ya. Kita itu ya, kita mulai ini dulu ya. Baik, selamat malam semuanya yang sudah hadir. Saya akan bersama Pak Yudi akan membicarakan tentang Evaris Galois ya, yang seseorang yang mungkin yang paling hidupnya paling menarik ya dari semua matematika, paling menarik. Dan kalau kita menyebut radikal itu double meaning ya untuk Galois itu radikal dalam arti radikal dalam berpikir, tetapi juga radikal dalam bidangnya itu tentang radikal, tentang akar ya, akar persamaan awalnya. Nah, hidupnya memang sangat menarik ya, sangat menarik, dan mungkin ya itu tidak ada matematikawan lain yang hidupnya begitu tragis ya, begitu tragis, tapi perlu dibicarakan ya. Kita malam ini mungkin akan membicarakan itu. Pak Yudi dan saya akan coba ya mengenang Galois, seseorang ini yang nanti kita lihat ya bagaimana uniknya, bagaimana tragisnya, dan tentunya bagaimana radikalnya ya dalam berpikir, dan bagaimana dampaknya pada matematika modern sampai hari ini ya. Ini yang nanti kita diskusikan ya, gitu ya Pak Yudi ya. Ya. Oke, kita mulai saja ya. Memulai saya itu ya, mungkin kita sama ya Pak Yudi nanti itu juga menambahkan ya. Jadi seperti tadi kita nimpali saja ya. Kalau ada yang mau tanya juga silakan angkat tangan, nanti itu ya kita diskusikan ya. Ini kami berdua menyiapkan ini mungkin mencoba karena sulit sekali mengisahkan Galois ini, dan apalagi dengan teorinya, karena sulit ya, teorinya juga tidak mudah ya, teori Galois itu sampai sekarang itu masih menjadi tantangan, apalagi untuk bagaimana membelajarkannya di sekolah ya, itu masih menjadi tantangan yang besar gitu ya. Baik, kita akan mulai, dan Pak Yudi dan saya sepakat kita akan mulai dengan sejarahnya dahulu, dengan kehidupannya gitu ya. Nanti kita tambahkan yang lainnya ya. Oke, baik. Kita mulai. Satu ucapannya yang paling yang paling terkenal itu ya pada malam terakhir ya. Pada malam terakhir
kehidupannya itu kalau kita lihat itu usianya hanya 20 tahun ya. Usianya itu lahir 210 tahun yang lalu, 25 Oktober 1811 dan meninggalnya 31 Mei 1832. Jadi belum sampai 21 tahun, usianya sangat pendek ya. Dan meninggalnya nanti kita bicarakan karena apa ironis juga meninggalnya, bukan sesuatu yang istimewa juga. Apa justru itu malah istimewa karena satu-satunya. Nah, ya satu ucapan yang paling terkenal yaitu itu ya. Dia bilang saya tidak punya waktu ya. Pada saat dia menuliskan surat terakhirnya, menceritakan teorinya, itu dia membuat di marginnya, membuat catatan, dia menuliskan saya tidak punya waktu. Dan di sini ucapan ini sebetulnya ternyata salah dia ya. Ternyata salah karena kenyataannya sampai sekarang kita membicarakan Galois gitu ya, sampai berabad, sampai 2 abad setidaknya kita membicarakan teorinya dia yang masih dipelajari terus, yang masih tidak obvious ya, sampai hari ini tidak pernah teori ini menjadi trivial, tidak pernah ya, masih itu, dan dampaknya masih kemana-mana gitu, meluas kemana-mana. Jadi sangat salah jadi mengatakan dia bilang saya tidak punya waktu, sebetulnya banyak waktunya karena sampai sekarang sebetulnya masih Galois. Mungkin Galoisnya, Galois sebagai manusianya mungkin yang sudah tidak bicara, tapi pemikirannya masih ya sampai sekarang. Jadi waktunya banyak, dia masih punya waktu banyak sekali. Sampai sekarang ini dampaknya luar biasa. Nah, ini pada tahun 1846 itu jadi dia setelah meninggal ya. Jadi setelah meninggal tahun 1832 ya, 1832. Kemudian Setelah meninggal 1832 sampai tahun 46 itu belum ada yang belum ada yang memahami tulisannya gitu. Jadi sudah meninggal sudah 12 tahun itu lebih ya, 14 tahun lebih. Itu kalau salah papernya baru terbit tahun segitu itu. Iya, jadi paper. Yang menarik sebetulnya Ruffini dengan Abel itu sudah menjawab ini sebetulnya ya. Tapi untungnya Galois tidak melihat solusinya ya. Karena kalau melihat kemungkinan takutnya Galois juga terpengaruh ya, terpengaruh mungkin akan tidak mengajukan teori radikalnya gitu ya. Jadi untung. Jadi tetapi Liouville ya, yang memahami yang pertama ya. Jadi dia itu menjelaskan ya ke ini ya, akademi ya, Science Academy Perancis ya, untuk memberikan waktu untuk membicarakan teorinya Galois ini gitu. Dikatakan yang ini lovely problem ya. Jadi yang diberikan itu katanya kalau diberikan persamaan dengan derajat prima, ini bisa menentukan dapat diselesaikan atau tidak dengan radikal ya. Nah, yang menarik mungkin itu ya Yud ya. Di sini orang pertama tidak menghargai apa yang dia kerjakan karena orang berharap ada rumus gitu ya yang keluar ya. Ternyata tidak ada rumus sama sekali. Dan kemudian satu lagi ditambah, memang kita harus akui memang acak-acakan ya tulisannya Galois itu, kita harus akui, kita jadi tidak bisa kita menyalahkan referee
saat itu tidak menerima, tapi memang acak-acakan sekali tulisannya, sulit dipahami ya. Dan revolusioner. Iya. Itu pertama kali muncul grup, bahkan wah udah Iya, kalau yang kita nggak pikir terpikir. dia pada saat itu belum ada loh grup ya, gitu Ya, ya. itu yang pertama kali istilah grup muncul itu Galois. Iya, nah jadi saat itu kalau kita baca juga sulit sekali. Dia bagaimana menuliskan permutasi itu sulit sekali. Bagaimana tidak sesederhana kita hari ini ya, merepresentasikan permutasi itu mudah gitu. Dia jadi untuk memahami papernya Galois juga tidak mudah gitu. Dan jadi dalam hal itu mungkin kita tidak bisa menyalahkan referee ya, referee yang menolak papernya gitu. Iya. Ada yang ditambahkan di sini? Iya, itu memang belum waktunya aja ya. Seperti juga Ramanujan kadang-kadang seperti berapa puluh tahun sebelumnya, berapa waktu sebelumnya sudah mengatakan itu seperti bukan matematik, seperti profesis gitu ya, Iya. ramalan. Mirip dengan itu. Susah dibedakan antara ramalan dengan dia menyatakan teorema atau ramalan ini ya. Iya. Bisa dibayangkan karena lompatan logikanya. Gitu. Selain juga memang nulisnya lompat-lompat, konsepnya juga sangat jauh dari apa yang ada saat itu. Iya, itu kalau ditanya ya, ini jadi pertanyaan ini susah ya kalau ditanya. Sebetulnya apa sih teori Galois itu ya? Sulit ya Yud ya menjawabnya Iya. ya. Karena jawabnya berubah-ubah gitu ya. Ya. Jadi di era kuno klasik itu dikatakan itu teorema kumpulan teorema untuk eksistensi ya dan struktur solusi persamaan dengan radikal gitu. Nah, itu klasik gitu. Kemudian tahun 40-an oleh Artin itu mengatakan penyelidikan struktur sembarang lapangan dan perluasannya. Nah, kemudian tapi melompat lagi gitu, melejit tahun abad 20 udah berubah gitu ya. Jadi lebih jauh karena sudah tidak bicara di aljabar lagi gitu, sudah menerabas batas ya. Jadi Pak, kalau kita lihat di era klasik itu diinterpretasikan sebagai berbicara tentang persamaan ya, solusi ya, itu masih solusi. Di era Artin itu udah berubah gitu ya. Dan omong-omong bukunya Artin ini yang menurut saya masih yang paling bagus ya, buku tipis gitu ya yang mengungkapkan itu. Nah, kemudian tapi di era modern abad 20 benar-benar sudah keluar dari batas aljabar lagi gitu ya. Sudah lebar sekali gitu. Iya. Iya, jadi apa ya Artin? Ini Artin ada dua. Ini Artin yang tua, Artin senior. Ya. Ada Emil Artin, ada Michael Artin. Dua-duanya orang terkenal. Iya. Ini orang pelarian dari Jerman kalau Artin ini. Austria ya? Austria atau Jerman ya? Austria. Oh, nggak tahu, mungkin betul, mungkin dari Austria. Satu Iya. pelarian dari sana. Jadi kalau ditanya itu oleh karena itu nanti setelah abad 20 jadi sejak abad 20 kalau ditanya teori Galois itu sudah sangat umum, sudah melebar ya. Mungkin kita kalau ditanya, saya kalau ditanya mungkin kalau sudah bicara ini mungkin itu ya bagaimana menyelesaikan masalah gitu ya, atau merumuskan masalah diterjemahkan ke dalam bahasa grup ya gitu ya. Mungkin
dalam secara umum seperti itu, atau secara aljabar gitu ya, bagaimana secara umum ya. Iya. Termasuk di sini algebraic topology itu ya merupakan salah satu anak dari Galois ya. Bisa dikatakan begitu. Saya melihatnya ini waktu di awal kan klasik ya, jadi apa tuh ya, akar-akar polinom itu dipermutasi, diputar-putar gitu ya dengan bermacam transformasi, dan transformasinya ternyata membentuk grup, dan itu baru pertama kali teramati bahwa punya keteraturan seperti itu ya, bahwa permutasi akar-akar itu. Jadi Nah, aksioma kemudian grup belum ada ya gitu ya. Aksioma grup belum ada. Tapi hebatnya lagi, Galois sudah memperkenalkan konsep grup normal, walaupun baru secara deskriptif ya. Iya. Tapi sesungguhnya itu grup normal katanya. Dan bahkan satu lagi yang menarik, pada zamannya Galois ini belum ada notasi fungsi loh ya. Oh iya ya, fungsi. Iya, jadi itu tantangan juga bagi dia bagaimana merumuskan permutasi itu ya. Iya. Transformasi itu bagaimana tanpa menggunakan lambang yang kita miliki kita sekarang kenal, gitu. Bijeksi himpunan berhingga itu. Okay. Jadi memang rumit ya, tantangan dia memang rumit sekali waktu itu. Kalau yang lebih modern, Arkin itu, waktu Galois itu sudah bicara tentang lapangan, field, klasik, walaupun dia tidak menyebutnya itu gitu ya. Nah, Artin yang membuat itu jadi eksplisit dan membuat hubungan antara grup dengan lapangan itu. Iya. Iya, jadi sudah tingkat abstraksinya udah lebih lagi nih, dan membuat hubungan. Iya. Ya, namanya Galois correspondence itu. Iya. Dan yang itu kan pada era itu kemungkinan yang dikatakan yang dikerjakan Galois itu dengan di era klasik ya, menyelesaikan persamaan itu sudah disebut abstrak ya. Sekarang mungkin itu belum, itu konkret. Nah, itu apa yang ingin saya tekankan. Jadi tingkat abstraksinya semakin meningkat gitu ya. Jadi apa yang dibuat itu menjadi lebih abstrak. Time varian ya. Time varian abstrak. Ya, time varian bukan varian. Jadi kan kalau pendekatan pendidikan kan, kalau di matematik dulu ya, prodi matematik S1 kan, awalnya belajar matematik, kemudian tahun kedua itu matematik yang object oriented. Jadi kita bekerja dengan objek matematik, ya, berdasarkan objeknya, matriksnya dihitung, apa semuanya dibolak-balik lah di situ. Tapi kemudian tahun ketiga kita harus beranjak ke property oriented. Property oriented itu kan sudah ke sifat ya. Jadi memanipulasi sifat-sifat, bekerja dengan sifat, bukan dengan objeknya langsung. Iya. Iya. Oh iya, bagi yang ini mendengarkan, mungkin kalau saya usul, kalau mau penjelasan mengenalkan teori Galois yang terakhir ya, buku yang terakhir ini sudah mungkin bagus ya, yang Neumann ya, tahun 97. Neumann itu 97. Okay. Itu udah oke. Oh iya, ini Valerian ya, mau tanya ya. Vale, silakan. Saya mau menambahkan sedikit, Pak. Oh iya, silakan. Seperti disebut Galois correspondence. Saya rasa itu salah satu idenya Galois yang paling penting menurut saya. Galois correspondence itu di sini kan disebutkan juga diperluas ke algebraic topologi salah satunya. Saya kebetulan pernah belajar juga. Ada juga namanya Galois correspondence di algebraic topologi. Kita mengaitkan antara fundamental group dari suatu space dengan covering space. Itu analoginya apa ya? Saya melihatnya kayak wah, keren banget. Yang kalau yang di teori Galois yang di aljabar kan dia mengaitkan antara grup
khususnya grup Galois dengan perluasan lapangan. Nah, di topologi ternyata ada konsep yang luar biasa mirip gitu loh. Galois correspondence juga. Menurut saya itu ide yang paling cakepnya dari Galois dan paling penting. Iya. Ini jadi mengingatkan lagi ya. Kalau Galois bilang saya tidak punya waktu, ternyata banyak waktunya. Banyak sekali. Selamat malam Pak Oki. Selamat malam. Ya maksudnya kita butuh ratusan tahun ya untuk mencerna apa yang dicapai Galois itu ya. Pada waktu itu mungkin nggak ada yang ngerti. Iya. Dia nulis paper pertama usia 18 ya kali ya, atau sebelumnya? Kayaknya sebelumnya lagi. Sebelumnya ya. Waktu dia mau daftar ke ini akademi ya. Iya. Mau daftar universitas saja udah. Sudah nulis paper. Dan bahkan belum lulus bakal Pak Iwan. Pak Iwan kan pernah di sistem Prancis kan? Iya. Belum lulus bakal dia udah nulis paper matematik. Bakalaureat itu apa? Lulus SMA ya, SMA-nya Prancis. Iya. Dan sebetulnya tapi dia itu dia itu yang perlu kita tulis juga, dia itu diajar oleh ibunya ya sebetulnya ya. Jadi gitu? Iya, homeschooling sebetulnya dia. Sampai SMA ya kayaknya, SMA terus dia itu sekolah. Tapi ibunya hebat dong kalau gitu ya. Ibunya hebat. Dan ayahnya wali kota kan ya, wali kota. Walaupun nanti bunuh diri ya ayahnya juga ya. Karena ini aliran politiknya Republikan ya, dua-dua ini ya. Galois dan ayahnya yang dimusuhi oleh golongan feodal ya gitu. Ya. Dan ini radikal, orang tukang demo ini. Kalau itu. Iya, tukang demo. Demonya jadi dua arti juga di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, salah satu yang konsekuensinya ya bagi di sini apa sih yang dikerjakan itu ya? Ini sebetulnya sudah diketahui sebetulnya ya, bahwa membagi sudut sembarang ya menjadi 3 sama besar itu tidak mungkin gitu ya. Itu masalah besar sejak matematika Yunani ya, era Yunani itu tidak mungkin gitu ya menggunakan jangka dan mistar dan penggaris ya. Bukan penggaris ya. Kalau penggaris bisa ya. Ada ukurannya, ada mistar itu tidak ada tandanya, skalanya. Tidak ada skalanya, tidak ada tandanya ya. Jadi hanya lurus saja gitu. Itu mistar. Nah, itu sudah dibuktikan gitu ya pada saat itu oleh Ruffini dan Abel ya, sebelum Galois gitu. Tapi ya ini mungkin di bawah ini bisa menjelaskan ya kenapa kok itu ya membagi sudut menjadi sudut 60 derajat khususnya ya menjadi 20 derajat itu sama dengan menyelesaikan suku banyak pangkat 3 ya. 8x pangkat 3 minus 6x min 1 itu ya. Itu ekivalen dengan menyelesaikan itu. Dan bisa ditunjukkan itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dicari solusinya dengan radikal gitu ya. Solusi dengan radikal itu artinya dengan operasi tambah, operasi kurang, kali, bagi, dan akar ya, gitu ya. Gitu. Nah itu tidak bisa gitu. Nah ini masalah ini sudah bisa sebetulnya sebelum Galois juga sudah ya. Tapi perannya Galois mungkin memberikan argumen yang
apa ya, yang general ya, yang memberikan argumen yang lebih lengkap ya, gitu ya. Termasuk di sini bagaimana membuat apa namanya, bujur sangkar yang sama luasnya dengan lingkaran ya, gitu ya. Lingkaran. Ini ya. Atau membuat kubus yang ukurannya 2 kali lipat ya. Volumenya ya, yang volumenya 2 kali lipat itu juga tidak bisa pakai jangka dan mistar gitu. Nah, ini kira-kira itu masalahnya ya. Masalahnya kan sederhana gitu ya. Gitu. Tapi pada saat itu sebetulnya sampai abad 19 itu orang masih belum tahu loh itu ya. Sebelum Abel dan Rufini itu orang masih mikir itu masalah sulit, bukan masalah tidak mungkin. Tapi sejak mereka itu pasti. Dan kemudian Galois memberikan apa namanya argumen pamungkas ya, yang apa, that's it gitu, nggak mungkin gitu ya. Iya. Ada Pak Yudi, ada tambahan Pak Yudi? Belum tahu. Jadi istilah nggak lagi mikir aja kenapa ya disebutnya radikal ya waktu itu. Saya nggak pernah pikir ya, apa tuh radikal gitu ya. Sekarang jadi aneh aja gitu kan. Salah satu trik di kalkulus adalah menghilangkan radikal dengan melakukan rasionalisasi. Iya. Bisa diartikan secara matematis maupun diartikan secara politik. Iya. Oke, tetapi kalau kita boleh pakai origami ya, sebetulnya mungkin ya dengan origami, nah, walaupun saya nggak tahu. Walaupun kelihatannya seperti lebih apa namanya, lebih lemah ya dari mistar dan jangka ya, tetapi kenyataannya tidak ya, ternyata karena origami itu membolehkan kita seperti menggunakan penggaris, bukan mistar. Di situ itu pada langkah keempat kalau digambar itu yang tidak mungkin dengan jangka dan mistar itu. Langkah keempat itu melipat yang E di apa namanya, diletakkan pada garis GH itu ya, yang di bawah, pojok bawah itu. Nah kemudian yang di atas G itu ke garis itu, ke garis BP. Nah itu gimana caranya kalau pakai jangka, kan tidak mungkin. Pakai penggaris, pakai mistar tidak bisa, pakai penggaris bisa. Jadi namanya penggaris itu mestinya ada aproksimasi di situ ya, karena kita nggak bisa dapat eksak. Iya betul. Iya. Nah jadi dari pakai ini baru tahun 1980 loh sebetulnya. Origami ini untuk membagi menjadi 3 itu baru tahun 1980 oleh Hisashi Abe nih ya, itu jadi relatif baru ini sebetulnya bagaimana menggunakan origami. Ada jangka juga yang unik, kalau jangkanya apa namanya ya, lupa saya. Jangka yang di depannya ada 2. Jadi kalau yang jangka biasa kan hanya 2 titik ya. Kalau ini 3 titik jadi memungkinkan itu apa namanya, skill ya. Oh ya, scaling dari situ. Menghubungkan scaling linear dengan radian di situ. Iya. Oke. Ini boleh dicoba sih. Saya sudah coba dan bisa memang ini
Kelihatan nggak ya? Belum kelihatan sekarang. Kelihatan ya. Ini jadi pertama yang saya ini mungkin sudutnya, lebih bagus laptopnya. ini pertama sudutnya ya. Jadi kalau kita bikin sudutnya ini sudut yang mau kita bagi jadi 3 ya. Nah, caranya ini gini. Nah, ini terus kita beri tanda ini. Sorry. Ini kita itu. Ini kita pertama ini jadi langkah pertama ya. Kalau di diagramnya Hisashi Abe itu ini membuat theta ya, membuat theta keseluruhan. Yang garis BP ya. Nah, kemudian ini dibagi dibuat ini dibuat garis melintang horizontal ya. Kemudian dibagi 2. Bagi 2. Jadi ini titik tengah. Itu G kalau di diagram itu G ini ya. G. Itu sembarang ya, Pak Iwan? Apa? Yang EF itu sembarang ya? E-nya sembarang. Oh. Tapi G-nya kan jadi tertentu. Ya. G-nya tertentu. Karena dilipat itu. Iya. Nah, ini langkah selanjutnya yang menurut saya tidak mungkin pakai jangka dan mistar ya. Yaitu dia sebelumnya ini diberi tanda dahulu. Ini yang titik ini dan titik ini ya, titik ini juga diberi tanda 3 titik itu. Nah, kemudian Pak Iwan, blurnya boleh dimatikan sementara Pak Iwan supaya ininya terlihat jelas. Gini ya, mungkin saya di belakang deh. Gitu kalau terlalu ke belakang justru lebih blur. Oke. Ada optimum, ada background blurnya itu yang di backgroundnya ya. Ya. Jadi nggak boleh pakai background, nggak boleh pakai ini efek. Jadi hanya dari kamera aja. Nah, kalau begitu bisa jelas. Kelihatan kamar saya itu acak-acak. Oh iya, memang itu tujuannya Pak Yudi. Pak Yudi pengen lihat kamar. Iya. Nah, jadi dari sini ini tadi yang 3 titik itu kita tempel. Yang pertama masuk garis yang di sini. Kemudian yang di sini yang tadi ya, sudut tadi. Ya. Ini nah ke sini. Nah, menentukan titik ini jadi kan titik ini dan titik ini. Yang jelas titik ini jelas di bisektornya ini. Ya. Nah, jadi langsung ini sudut ini langsung jadi ada 3 gitu. Sederhana ya? Sederhana. Ya, dan ternyata ya itu masih pusing ya pada saat awal kok bisa gitu ya. Ternyata ya karena lebih lengkap ya peralatannya. Toolnya pakai origami itu lebih lengkap dibanding mistar dan jangka gitu. Ya. Karena kesannya mistar jangka lebih canggih ya. Iya betul. Itu hanya untuk sudut lancip mungkin ya? Enggak. Wah, itu harus dicoba lagi deh. Ya, mesti buka origami. Kalau 90 derajat gampang ya. Iya. 90 derajat bagi 3 gimana caranya? Hah? Ya 30 derajat bisa dibuat. Iya. Bisa dibuat segitiga aja, yang satu luas panjang ini ya. Iya. Pakai trigonometri. Nah, di matematika ini ada menurut saya menarik ini ya. Karena ini orang-orang muda yang meninggalnya muda semua ya. Ini ya. Yang paling nomor 1 ya Galois ya, kalau kita bilang otak muda itu ya itu yang meninggal usia muda hanya 20 tahun ya, itu Galois gitu ya. Nah, Wansel sendiri yang mengerjakan mengerjakan itu tadi
membagi 3 tadi, itu usianya juga nggak tua-tua amat itu. Itu hanya 34 tahun gitu ya. Nah, Abel juga 27. Abel ini dan Galwa hadiah yang mestinya diberikan ke Galwa itu diberikan ke Abel ya. Dan Abel ini juga hidupnya sengsara ya ini ya. Oh iya. Sama gitu. 27 tahun gitu ya. Dan yang dikerjakan Galwa dan Abel juga berdekatan ini. Sama-sama itu ya. Gagal dengan wanita juga ini ya. Kalau mereka umur sampai 50 tahun apa yang terjadi ya? Iya. Wondering. Kayaknya sampai nggak selesai sampai sekarang kita. Jacobi sih sebetulnya ya nggak panjang-panjang amat, tapi ya lumayan ya, 47 tahun ya. Nah, Ramanujan yang ini yang hidupnya sengsara lagi. 33 ya. Iya. Meninggal karena paru-paru ya? Paru-paru, TBC ya kali ya. TBC ya. Dan dia turun kasta ya, karena pada saat itu orang India kalau menyeberang lautan, samudra, itu kastanya turun. Gitu. Sampai akhirnya tidak ada yang mau yang mendoakan ya pada saat dia meninggal ya. Wah, itu jadi kita tahu bagaimana hidup dan mati itu sengsara itu ya. Ya. Walau sekarang mungkin Galwa dan Ramanujan sama-sama dibuat perangko ya. Dua ada perangkonya ya. Iya. Tapi waktu itu zaman segitu berapa rata-rata usia orang ya? Secara juga menarik juga, Alvin. Iya, seberapa jauh dari rata-rata ya. Itu dekat Perang Dunia 1-2 ya. Itu menunjukkan bagaimana itu ya, situasi kedokteran saat itu ya buruk ya. Dari infeksi itu aja bisa meninggal kan. Galwa nggak langsung meninggal kan. Dari duelnya itu tembak nggak langsung meninggal, baru besoknya atau apa. Jadi artinya kan dari infeksi dan segala macam, kalau standar sekarang mungkin ya nggak masih tertolong. Harusnya ya. Gitu. Kita belum itu ya. Meninggalnya di mana ini Pak Yudi? Tahu ceritanya? Nggak tahu ya, tapi dia di rumah sakit ya. Iya, meninggalnya di rumah sakit ya. Tetapi gimana itunya? Mungkin ini banyak yang belum tahu ini. Gimana dia itu meninggalnya? Nggak tahu tuh ya. Itu nggak lebih jauh gitu ya. Saya cuma taunya, kebayangnya katanya makamnya di Montparnasse gitu. Iya. Tidak dikenal daerah bukit-bukit gitu ya, daerah gitu. Sebetulnya yang ini masih masih apa namanya, sejarahnya kenapa dia melakukan duel ya. Duel itu masih dipertanyakan kenapa ya. Walaupun alasan yang paling kuat sekarang itu karena urusan cinta ya, urusan cewek. Jadi walaupun dia aktivis, dia politis ya, dia ini politikus gitu. Tetapi ternyata alasannya bukan karena politik ya. Duelnya bukan politik. Itu ironisnya, jadi matinya gara-gara wanita. Karena dia karena diputus ya. Galwa dan Abel itu sama-sama ditolak ya cintanya ya. Itu dua sama gitu. Jadi makanya penting ya pendidikan cinta. Iya. Ya, tapi sifat Prancisnya dari waktu itu ya radikalnya. Kalau betul. Mudanya ya. Itu sudah dari sangat-sangat Prancis itu dari dulu gitu tuh. Di sisi lain ya sebenarnya
kita harus melihat bahwa Galois itu beruntung ya. Beruntung karena dalam usia muda dia itu sudah berhubungan, berkomunikasi dengan matematikawan ring 1 gitu ya. Matematikawan dunia gitu. Ya. Dia sudah Euler ya, berhubungan dengan Euler. Dengan Euler atau sejaman gitu ya? Bukan yang Euler ya? sebelumnya ya? Sorry. Dengan Cauchy yang. Oh, Cauchy. Dengan Cauchy, dengan Liouville gitu ya. Jadi ya memang kita tidak bisa mengatakan dia bisa seperti itu tanpa lingkungan yang bagus. Walaupun dia masuk di sekolah yang bukan grade 1 ya, bukan yang topnya ya, gitu ya. Oke, nah ini sebetulnya alasannya karena itu diduga karena wanita itu sebetulnya urusan cinta jadi ya. Itu kedua karena tulisan-tulisannya ya. Jadi dia juga pada saat akhir hidupnya nanti dia itu bilang jangan membenci ke pembunuh saya gitu ya. Karena itu bukan itu gitu ya, memang untuk jadi nggak tahu jadi kenapa kayak nggak serius ya. Pegang pistol. Nah, 6 hari sebelum meninggal itu Galois itu sudah mengucapkan ini ya. Jadi ini memberikan tanda-tanda dia sudah sedang putus cinta ini ya gitu. Bagaimana saya bisa menghibur diri sendiri ketika dalam 1 bulan saya telah menghabiskan sumber kebahagiaan terbesar yang bisa dimiliki. Ini maksudnya overvalued. Jadi dia benar-benar itu patah hati. Semangat ya gitu. Over exhausted. Iya. Jadi ini bukan method of exhaustion ya. Exhausted. Iya. Mungkin sesudahnya ya. Nah ini ya pada saat akhir di suratnya ini tuh dia menulis ke temannya dan adiknya. Ada adiknya juga. Yang ini terkenal nanti ya ke nanti ada quotation-nya untuk ke Alfred adiknya itu ya. Jangan menangisi saya gitu ya. Biarlah saya mati di usia 20 gitu nanti dia. Nah, tapi ini dia di surat terakhirnya itu Galois itu bilang ke temannya Chevalier ya. Itu mohonlah ke Jacobi dan Gauss ya, hubungi Jacobi dan Gauss, mohon secara terbuka untuk meminta pendapat mereka. Bukan tentang kebenarannya, tetapi tentang pentingnya teorema-teorema ini. Jadi dia juga merasa kemungkinan masih sloppy ya yang diungkapkan, bukti-bukti yang diberikan masih sloppy. Tapi dia yakin gitu bahwa ini penting, teorema-teorema ini penting, walaupun dia sendiri masih belum yakin. Dan memang nanti waktu papernya dipublikasikan itu sudah dilengkapi ya oleh Liouville ya. Itu jadi bukan Galois sendiri sebetulnya, itu dilengkapi orang lain sebetulnya. Nanti akan ada, saya harap dia bilang, beberapa orang yang akan menemukan keuntungan untuk menguraikan semua keruwetan ini gitu. Jadi keruwetan tentang dapat diselesaikan secara radikal atau tidak gitu ya, menggunakan radikal atau tidak gitu. Itu decipher itu ya menguraikan ya. Menguraikan. Decipher to sega. Apa tuh Pak bahasanya gasang atau apa? Nggak tahu lu. Nggak ngerti saya. Nah, kan orang Toronto.
Ini ya permohonan terakhirnya ini yang menarik sebetulnya oke. ya. Jangan menangis Alfred ya. Saya butuh semua keberanian ya untuk mati usia 20. Ini gagah betul. Dan dia Ini sebelum ini di duel ya rumah Pak Iwan sakit ya? Ini di rumah sakit. Ini udah di rumah Oh, di rumah sakit. sakit. Oh, sudah Ini- rumah sakit. Jadi setelah duel itu sebetulnya kena perutnya, tetapi tidak langsung meninggal, ya kan? Ya. Bawa ke rumah sakit. Walaupun saya ragu, kalau hari ini mungkin dia masih bisa hidup sih. Iya. Kemungkinan di perut rasanya tidak begitu fatal ya, mestinya ya. Tergantung organnya Pak Iwan. Dan kemungkinan yang nembak dia temannya ya. Jadi partai politik yang sama gitu. Jadi makanya kemungkinan itu alasannya Galwa bilang jangan yang bunuh itu jangan dimusuhi gitu ya. Kemungkinan karena sesama anggota Partai Republik gitu. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang sampai hari ini kita lihat Galwa itu sudah berkembang, sudah tidak di aljabar lagi, ya itunya lingkupnya sudah menyebar. Nah kemudian setelah menyebar itu nanti ke Felix Klein ya, Felix Klein itu ke geometri ya, ke geometri. Nanti setelah itu ke Emmy Noether. Oh iya, ke fisika gitu ya. Terus jadi sudah itu jadi dari awal bahasa simetri yang dari aljabar ke geometri, lalu benar-benar abstrak ke fisika gitu ya. Dan sampai sekarang orang bicara simetri akhirnya ya, yang artinya jadi bukan simetri yang kalau kayak kupu-kupu udah nggak ada urusan dengan itu lagi gitu. Simetrinya. Simetri pun diartikan abstrak gitu kan. Ya. Jadi akhirnya apa ya simetri? Simetri itu asal punya regularitas yang bisa dikatakan simetri kita. Iya, kalau ditanya apa simetri ya sekarang simetri yang pada zaman Galwa ya mungkin simetri yang geometris gitu ya. Geometris ya. Masih geometris ya. Masih pencerminan, rotasi, masih itu. Pada zaman ada hubungan dengan transformasinya ya. Pada zaman Klein sudah bicara tentang yang disebut simetri kayak translasi termasuk simetri ya bagi dia ya. Iya. Dan simetri dalam fisika dikaitkan juga dengan preserved quantities. Iya. Ya, itu kekekalan energi. Kekekalan energi, kekekalan massa, kekekalan momentum itu suatu simetri. Nanti energi juga diperumum ya. Energi udah tidak tahu apa gitu. Iya. Tapi idenya masih sama ya, TF sama dengan F ya. Iya. Iya. Titik tetap. Ini kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Kalau minta penjelasan nanti Pak Oki atau Pak Yudi bisa menjelaskan. Saya. Iya. Ini belum Pak Oki. Saya ujung-ujung. Orang itu dahulu mungkin gini, mungkin untuk pendengar ya yang lain, mungkin orang kalau kita punya suku banyak derajat 2 kuadrat ya, itu kan mencari akarnya gampang ya, pakai rumus ABC. Ya gitu ya. Yang apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Ya, itu kalau kita lihat operasinya kan hanya menggunakan tambah, kurang, kali, bagi akar gitu ya. Nah, orang berpikir apakah selalu bisa gitu ya untuk suku banyak derajat berapapun gitu. Nah, gara-gara Galwa ya kita sudah tahu ya jawabnya negatif ya. Itu
Walaupun sebelumnya Gauss kan teorema dasar aljabar mengatakan kalau suku banyak pangkat n, maka akarnya juga ada n. Iya. Ada N Tapi ya. kalau boleh bilangan kompleks. Iya. Ya. Nah, berapa yang bisa dihitung lewat radikal, jadi itu malah Galois. iya, yang karena Galois makanya Galois itu tidak bicara eksistensi ya. Iya. Tidak bicara rumus, tidak bicara eksistensi. Makanya satu reviewer papernya dia yang pertama itu dia dibilang ini nggak cocok gitu. Kamu di abstrak klaimnya bakal menemukan cara itu ya apa namanya menentukan akar gitu, rumus. Padahal sampai akhir nggak ada. Nah, tapi di situ poin pentingnya ya. Justru hebatnya dia karena dia tidak menggarap rumusnya itu gitu. Justru bicara tentang korespondensi yang tadi ya, korespondensi grup dan perluasan lapangan itu gitu ya. Ya, jadi yang paling susah di matematik adalah masalah kan menyatakan sesuatu tidak ada, sesuatu tidak mungkin. Ya, itu susah. Itu selalu masalah sulit itu. Jadi seperti tadi tidak mungkin membuat rumus akar polinom pangkat 5. Iya. Ya. Nah, itu membuktikan seperti itu yang sulit. Seperti completeness juga kan tidak. Teorema yang menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu teorema tidak bisa dibuktikan. Jadi gimana bentuknya? Iya. Incompleteness ya. Pernyataan tidak bisa dibuktikan. Kalau ini impossibility. Iya, impossibility. Iya. Selalu masalah sulit. Bagaimana ya kalau kita ditantang menjelaskan teori Galois untuk anak SMA gitu ya misalnya ya. Gimana Pak Oki? Kebayang nggak? Aduh, ya. Gimana ya caranya ya? Sulit ya teori ini ya. Iya. Ya, itu level abstraksinya udah berapa bertumpuk-tumpuk nih. Menjelaskan kalkulus kayaknya jauh lebih gampang ya. Iya. Saya mana nih? Kok putus ya? Oh. Iya, Valerian bilang diajari struktur aljabar. Oh iya, belajar itu zaman dulu. Iya. Tapi kalau sekolah Prancis katanya gitu ya. Dari saya ingat ngomong-ngomong sama Cedric Villani gitu ya. Iya. Saya tanya SMA di Prancis itu seperti apa? Ya itu dijawabnya gini, yaitu belajar vektor itu mendefinisikan vektor sebagai ruang quotient dari relasi ekuivalen. Oh. Relasi ekuivalen semua yang jarak yang mengarahnya searahnya sama. Iya. Wah, itu abstrak sekali itu mah. Dan sampai sekarang SMA. Sampai sekarang sebetulnya jumlah penerima Nobel paling banyak kan Prancis sebetulnya kan masih. Yang kalau kita nggak bicara imigran ya, kalau Amerika kan imigran gitu. Kalau ini betulan dia orangnya ya. Iya, memang produk dari itu gitu pendidikannya gitu ya. Sama nggak dengan Jerman tuh? Enggak ya. Enggak ya? Enggak. Jadi lebih ini ya, lebih filosofis tuh. Ya. Itu ujian bakalaureat itu ada ujian filsafatnya. Malah. Ya. Mungkin lebih ya itu ya, tapi ya di Prancis itu tidak ramah untuk yang bukan nggak pintar.
Diajak Tidak. debat aja. Itu betul-betul Saya- apa namanya? Menurut saya era Bourbaki itu ya itu gambaran pendidikan Perancis ya. Iya. Itu ya. Ya, ya. Yang kemudian nanti di apa namanya? Dilawan dengan buku Why Johnny Can Act itu kan ya. Iya. Itu tipikal Amerika banget itu. Amerika banget ya. Why Johnny Can Count atau Ya, apa? Johnny can add masalah. Iya. Yang akhirnya nanti Math for All setelah itu Iya. ya. Iya, iya. Setelah itu NCTM dan itu Iya. menyadarkan gitu ya. Nah, tapi kita itu kan matematika modernnya kita kan itu buah dari Bourbaki itu kan ya. Jadi kita merasakan sebetulnya itu. Iya, iya, iya. Merasakan Dalam dua-duanya bentuk lah. yang lain. Setelah itu kita ya kita kan itu ya waktu SMA ya. Pak Ya, Oki ya. waktu SMA Saya ya. SMP baru SMP ya? kebagian. Ya, Oh, yang mulai ada Iya. perhimpunan itu SMP saya. SMP ya. Ya. Waktu SD tuh ada matematikanya juga nggak ya? Rasanya mulai ada deh, pakai 2 buku, ada satu berhitung, ya, satu buat matematika. Ya, Yudi mungkin Dua. ketemunya waktu SD, saya SMP. Yudi kan dari swasta. Yudi SMA-nya swasta. Saya swasta. Saya juga. Oh. Jadi ngalami 2. Iya. Jadi pakai 2 matematika itu. Iya. Oh, nah saya itu gurunya masih pakai buku. Kadang-kadang dia ngerujuk ke buku yang Belanda itu siapa ya? Yang parabola dan apa? Yang saya lupa lagi itu iya, ya. iya. Sejak Alders. Iya. Saya pakai bukunya Pak Rawuh. Oh, Rawuh. Tapi Pak Iwan ya, saya lihat ya apa yang diajarkan, nggak tahu tuh ya, saya melihat ya walaupun namanya matematika ya, gitu yang kurikulum kita tuh ya, tapi tidak mengajak berpikir secara matematis ya, gitu, tampaknya ya. Apalagi sekarang ya, pakai numerasi itu menurun lagi ya. Ya. Menyusut lagi itu yang dipelajari itu ya. Saya melihat gini Pak ya. Anak-anak sekarang tuh susah sekali saya kalau disuruh mencari sinus 150 derajat gitu ya. Bingung dia tuh. Sinus 300 bingung kan gitu ya. Kalau saya kan mudahnya lihat aja simetri gitu ya. Itu kan grafiknya simetri terus bedanya di sini sana sekian ya setengah atau kar 3/2 gitu ya, mudah sekali gitu ya. Itu anak-anak sekarang tuh dia bingung dihafalkan sama dia. Kalau sinus 30 dikurangi sekian, sin cos sin waduh lama gitu ya. Gitu. Nah, ya itu enggak penekanan pada ya sifat-sifat ya melihat satu objek dari berbagai sudut itu enggak terlihat gitu ya. Jadi jangan hanya menghitung sudut itu berdasarkan misalnya sinus dari jumlah sudut atau selisih sudut, tapi juga sifat-sifat yang lain gitu ya. Itu enggak diajarkan gitu. Ya. Itu Pak Oki tadi di awal sempat menyebut apa yang kita belajar matematik yang awal itu baru object oriented gitu kan. Ya. Istilah kita kan dulu kita pakai istilah itu kan waktu mengungkapkan tahapan pendidikan matematika itu. Ya. Kemudian naik lebih abstrak property oriented. Bekerja dengan sifat. Nah, itu yang nggak pernah susah sekali sampai situ. Nah, kalau gitu Pak Yudi, sebenarnya kan model itu bisa dilakukan juga di tahap SMA sebenarnya gitu ya. Jadi ini bisa juga ya. Ya dalam yang miniaturnya gitu ya. Itu bisa kan ya sebenarnya itu. Iya. Nah, itu mungkin itu nggak tahu ya kalau skala gedenya mungkin ya Prancis ya. Gitu ya sampai mendiskusikan ya kalau kita kan vektor ya udah panah itu vektor gitu ya. Iya. Omong-omong satu hal yang kita mungkin itu ya bisa renungkan seandainya kita gurunya Galois gitu ya. Saya juga mikir tadi gitu Pak Iwan. Iya. Kalau saya kita jadi nggak ibunya ngerti gitu ya.
kita gurunya tidak mengerti apa tulisannya murid kita gitu ya. Nah, kemungkinan kita ada prasangka ini nggak bagus lah gitu ya. Ini ngawur gitu ya. Kita kemungkinan juga akan akan melewatkan galwa-galwa lagi gitu loh ya. Kalau kita nggak hati-hati gitu ya. Kita ceroboh asal-asalan kalau kita memeriksa pekerjaan itu murid kita gitu. Yang bisa jadi. Pada saat itu Galwa itu sampai dibilang salah satu penguji ya, dibilang ini terlalu original. Pemikirannya terlalu. Iya itu. Pak Iwan, ada pertanyaan dari Martin. Ada pertanyaan. Pak Iwan boleh ceritakan tentang pengaruh pemikiran Galwa, upaya Bourbaki memberikan fondasi matematik, kemudian kemunculan teori kategori, gitu ya. Wah, ini sebetulnya di abad 20 itu ya, kalau kita lihat tadi, kalau ditanya teori Galwa itu apa, nanti itu di setelah modern itu, setelah Artin, setelah itu di bawahnya kan, setelah itu yang itu ya, yang masuk ke topologi segala ya, sampai salah satunya kan keberhasilannya menyelesaikan, ini Pak Yudi mestinya yang menjelaskan ya, salah satu bentuk persamaan diferensial bisa di itu ya, belum semua persamaan diferensial, tetapi satu macam persamaan diferensial itu bisa didekati dengan gaya Galwa gitu ya. Nah, artinya gitu. Jadi kategori itu dalam artian seperti kamus ya, seperti kamus antar bahasa gitu ya. Bahasa aljabar dan bahasa topologi gitu ya, itu bisa dipindah. Masalah yang masalah yang di topologi bisa diterjemahkan ke dalam aljabar, setelah diselesaikan bisa dikembali lagi. Idenya gitu, ide besarnya memang gitu. Impiannya dalam arti, jadi impian Galwa itu kita mengartikan sekarang kalau dibilang Galwa dream itu ya itu dreamnya ya, bagaimana menerjemahkan, kita seperti pakai kacamata gitu atau pakai Google Translate, diberi masalah di topologi, dimasukkan situ terus bisa keluar masalah di misalnya aljabar linier. Kan enak gitu kan, aljabar linier gampang sekali menyelesaikan kan, bisa menghitung inverse-nya gampang gitu ya. Nah terus dikembalikan lagi, kalau itu berhasil itu kan enak sekali. Jadi itu idenya menurut saya, entah menjawab betul tidak itu Pak Yudi. Kira-kira memang begitu. Tadi sempat Vale tadi yang cerita di yang algebraic topology gitu kan, untuk covering space. Tapi di lapangan juga kita kenal sebagai universal field-nya gitu ya. Jadi ada korespondensi Galois itu di situ adalah hubungan antara katakanlah fields terurut, jadi himpunan lapangan yang terurut itu dengan himpunan grup simetri dari transformasi akar-akar tadi gitu ya. Jadi kalau hubungnya itu gimana ya? Kalau fieldnya kecil, grupnya justru besar. Terbalik, ada terbalik. Nah itu waktu itu belum ada ceritanya istilahnya kategori. Jadi kalau korespondens antara field dengan grup itu sekarang setelah ada kategori itu disebutnya funktor. Jadi kategori
kategori lapangan sama kategori grup. Dan ada kategori topologi, ada kategori segala macam. Nah, sekarang kita pengen melihatnya dari lapangan yang lebih tinggi lagi. Kita melihat, oh grupnya sana, masuk sana, grupnya sini. Kalau lihat strukturnya, lihat fungtornya aja, hubungnya terbalik atau satu monoton begitu. Jadi apa hubungannya? Jadi mengelompokkan. Jadi di satu sisi seperti biologi juga ya, mengklasifikasikan binatang, mengklasifikasikan hewan. Di matematika juga kita mengklasifikasikan sebetulnya. Pembandingnya apa? Pembandingnya fungtor gitu ya. Mungkin yang penjelasan lainnya yang gampang itu misalnya memberi apa ya? Misalnya kalau dari lingkaran ya, kalau dari lingkaran, dari cakram ke lingkaran ya, pemetaan ada nggak ya pemetaan dari cakram ke lingkaran, cakram tertutup ya, cakram tutup, pemetaan kontinu yang identitas pada lingkaran gitu ya. Kalau direstriksi pada lingkaran itu identitas gitu ya. Nah, itu sulit sekali ya pakai mencarinya pakai analisis gitu sulit itu ya. Tetapi pakai algebraic topology itu gampang gitu ya. Itu nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin itu karena cakram itu first fundamental groupnya trivial gitu ya. Jadi dari S1 ke trivial ke S1 lagi nggak mungkin ada identitas gitu kan komposisinya. Nah, argumen seperti itu mungkin itu uniknya matematika gitu ya. Jadi bahwa tidak ada mungkin sudah ada teorema itu gitu ya. Tapi mencari argumen-argumen baru yang bisa memberikan penjelasan lebih lebih meyakinkan gitu itu tetap dicari gitu ya. Bahkan kayak Pitagoras itu buktinya nggak tahu sudah berapa, ada 500-an lebih kali ya buktinya. Dan orang tetap mencari ya gitu, enggak. Termasuk Presiden Amerika ya. Fisika mungkin ya. Fisika nggak tertarik lagi kalau sudah sesuatu benar. Termasuk Presiden Amerika ya yang membuktikan. Oh iya betul. Garfield ya. Garfield. Oh, Garfield. Bukan kucing ya, Bang. Oh, ini malam Bu Kiki, ada Bu Kiki Sugeng. Iya. Selamat malam Bu Kiki. Selamat malam Bu Kiki. Katanya dari dokter ya, Bu Kiki, semoga. Halo Mas, terlambat gabungnya. Iya betul. Sumbangannya besar, Martin. Ini apa namanya? Galois ini besar sekali. Tapi kita mungkin tidak melihatnya seperti itu ya, karena melihatnya hanya lewat orang lain ya, lewat Felix Klein, lewat Emmy Noether gitu ya. Tetapi itu idenya, benihnya itu dari Galois gitu ya, yang meletakkan dasar radikalisme dalam matematika ya mungkin entah ya, bisa jadi dia satu-satunya ya yang memberikan dasar. Begini, sebelumnya orang itu hanya memikirkan mencari akar gitu ya. Oke ya. Terus Galois ini bilang nggak menarik cari akar itu gitu ya. Stop, jangan cari akar. Kita mau menyelidiki struktur akar gitu ya. Jadi dalam arti itu radikal, dalam arti itu ya pemikirannya, karena mengubah arah gitu. Yang tadinya orang sibuk mencari rumus gitu, mencari akar, poin, mencari akar gitu. Tetapi ini dia bilang nggak usah, kita bicara struktur sekarang kan gitu ya.
Ya itu pemikiran yang sangat modern Pak Iwan tuh ya. Karena ya tadinya kita melihat ya titik-titik, sekarang kita keseluruhannya gitu. Betul, Kemudian betul. Ya strukturnya. Itu hal yang sangat Jadi, baru. melepaskan dari poin ya, dia tingkatannya matematika sebelum Galois itu poin gitu. Terus Galois setelah Galois enggak bicara poin lagi gitu loh. Ya. Bicaranya structure. Seperti orang melihat bumi dari luar angkasa kan beda kan ya. Daripada orang yang tadinya tinggal di bumi kan gitu. Nah, itu yang dilakukan Galois. Jadi dia mungkin orang pertama yang pergi keluar angkasa. In that sense. Sebelum Ramanujan. Nah, sebelum Ramanujan. Iya. Nah, ngomong-ngomong dengan Ramanujan ya. Kalau kita ngomong Galois, kita nggak bisa mengatakan bahwa Galois itu betul-betul menggagasnya terlepas dari lingkungan gitu. Rasanya nggak mungkin ya. Tapi Ramanujan berbeda gitu ya. Dia betul-betul kalau kita bicara matematika itu lokal atau semesta gitu ya. Aneh. Isolated. Enggak ya, ternyata Ramanujan yang terisolasi pun gitu ya menemukan matematika yang sama gitu ya dengan Hardy sama gitu ya Hardy, matematikanya gitu. Jadi itu saya lagi mikir apakah itu sudah menunjukkan bahwa matematika itu universal ya sejak dari gagasannya sudah universal gitu. Ya, setidaknya di bumi. Setidaknya sampai dibuktikan otherwise. Ya. Siapa yang bilang ya? Hardy yang bilang ya. Ini semua terima yang kita pakai dibuktikan lagi oleh Ramanujan. Iya, karena dia terisolasi kan ya. Dia buktikan. Bagi yang tertarik ke Ramanujan itu sampai sekarang rumahnya masih ada itu. Rumahnya. Di mana itu Pak Iwan? Di Indianya? Di daerah selatan ya, di daerah Chennai. Madras kalau dulu Madras gitu ya. Madras. Tamil Nadu daerah situ. Selatan. Wah. Iwan itu kalau yang jadi ingat Galois itu ya. Jadi dia tuh setelah duel tuh ditinggal sama ini ya. Sama yang menembaknya ya. Ditinggal. Iya, ditinggal. Kemudian dibawa ke rumah sakit oleh seseorang gitu. Iya. Yang menemukan dia pagi-pagi. Betul. Jadi kemungkinan keluar darah banyak ya sebetulnya. Sudah lama, berarti semalaman ya. Iya. Dan dibawa ke rumah sakit. Dia tuh ditinggal bukan oleh, kalau duel kan bukan kejahatan kan waktu di zaman begitu tuh ya. Ini nggak akan dituntut, bukan crime, bukan kriminal gitu. Dan katanya si Galois itu ditinggal bukan hanya oleh yang lawan duelnya, ya jelas sama lawan duelnya ditinggal, tapi oleh bahkan si yang sponsornya sendiri. Iya. Oh gitu. Dikira udah mati ya? Atau gimana tuh ya? Nggak tahu ya. Waduh, nasib. Nggak tahu cerita. Nggak terbayang situasi. Kalau kita kebayang sekarang ya, kebayang itu kita juga nggak suka loh kemungkinan dengan orang yang kayak gini ya, yang ngawur ya hidupnya kan ya. Dia pakai baju tentara, loh dia pakai baju tentara dia, terus bawa pistol, ditangkap gitu. Masuk penjara, keluar penjara, masuk lagi. Iya. Orang demo aja di jalan, mahasiswa demo gitu kan. Ini lebih ekstrim lagi, tiap hari gitu ya. Ini kalau kalau ada yang melihat gitu ya, sang pencipta mungkin dia bilang, don't judge a book by its cover.
Seorang Galois ya. Galois. mungkin Tuhan bilang ini aku kasih contoh satu gitu ya. Oh. Jangan mudah memberi prasangka. Jarang ya. Nah, ini dari Valerian ya, Pak nih. Kita mengomentari tentang yang matematika dilihat sebagai ilmu tentang panah-panahan. Komentar Pak Martin. Ya, kebetulan saya sendiri juga lagi belajar tentang itu. Iya, Ya. betul. Science of Arrow ya. Valerian, betul. Itu jadi menerjemahkan sebetulnya ya. Walaupun sebetulnya McLean juga agak menyesal ya mengembangkan teori kategori ya. Karena perkembangannya keliru gitu. Orang menyelidiki fungtor. Padahal yang diharapkan McLean itu ya yang diceritakan Valerian itu sebetulnya bisa menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain gitu. Yang lebih gampang. Yang saya selalu bayangkan sebetulnya mudahnya itu seperti teorema pemetaan balikan ya. Iya. Teorema pemetaan balikan di kalkulus itu loh ya. Itu kan sebetulnya pemetaan terdiferensial bisa punya inverse gitu ya. Kalau matriks Jacobi-nya punya inverse juga gitu ya. Dan itu kan diterjemahkannya menjadi bahasa aljabar linier gitu ya. Di situ alamnya dibawa ke alam aljabar linier, terus bisa dibalikin lagi. Itu apa namanya? Gambaran ideal yang menurut saya impian yang kita harapkan terjadi kayak tadi ya. Dari cakram ke lingkaran itu ya. Itu tidak ada pemetaan kontinu gitu. Oke, ini sudah jam 8.16. Ada yang mau ditanya, ini silakan. Jangan berat-berat, ini nanti pendengarnya tertidur. Kita dahulu belajarnya waktu S1 ya? Apa? Galois? Galois Galois? S1 ya? Enggak ada. Enggak, saya di ini waktu S2. Kayaknya S1 loh, enggak? Enggak, saya sih enggak. S1 akhir. S1 tuh saya tuh ya S1 cuma dapat struktur aljabar itu. Saya ambilnya gitu. Pak Arifin. Kalau di perkembangan kurikulum matematika sekarang sih sebetulnya S1 ya. Di Amerika? Di Amerika kayaknya S1 akhir. Ya? Oh ya? S1 saya akhir. Saya bacanya di bukunya Hungerford. Oh. Kan ngambil aljabar. GTM ya? Kayak buku ya GTM ya. Kayak buku Hungerford, nah sana belajar Galois. Setengah buku tentang grup, ring segala macam, aljabar linear lah. Setengah bukunya field extension memang. Ya, field extension ya. Kalau dengan buku yang kita siapkan gimana Pak Yudi? Apa hubungannya dengan Galois? Bisa dilihat nggak hubungannya dengan Galois? Enggak secara eksplisit ya, masih agak terlalu jauh ke Galois. Ya. Walaupun di salah satu bagian itu kita bisa mengklasifikasi permukaan kompak ya. Permukaan kompak itu kan sederhana ya klasifikasinya. Kalau terorientasi dia itu homeomorfik dengan torus, M torus gitu ya. Kalau tidak terorientasi homeomorfik dengan projective plane gitu ya, M projective plane atau Klein bottle gitu ya. Nah, pembuktiannya itu kan aljabar ya sebetulnya. Yang pakai itu ya, apa free group itu ya? Iya, aljabar dalam level group gitu ya.
Iya, dari aljabar, walaupun di gunting ada proses guntingnya itu Iya betul, cut and begitu itu ya. di flat kan itu Iya betul. aljabar. Triangulasi itu kan Iya. ya, triangulasi, tapi kemudian menjadi aljabar gitu ya. Iya. Nah, dalam hal itu kita nggak tahu kalau kita mau agak kendor sedikit gitu ya, mengartikan teori Galois, bisa jadi itu salah satu cara berpikirnya ya, cara berpikir bagaimana mengaljabarkan itu gitu ya. Itu ada mengaljabarkan masalah gitu, mengubah menjadi aljabar ya masalahnya. Saya cerita aja dikit teman saya yang di Osaka itu bidangnya mathematical oncology. Jadi model kanker gitu ya. Model kanker untuk dalam di matematika. Salah satu yang digunakannya adalah klasifikasi tadi, algebraic topology. Jadi bagaimana dia menentukan kankernya sudah metastasis atau belum. Kalau donat bergabung, lubangnya bukan cuma 2, tapi lebih dari 2, berarti nyambungnya ada ini. Berarti sudah ada beberapa sel bergabung. Jadi dalam teorinya dia banyak menggunakan menghitung itu grup homotopy group untuk menentukan ada metastasis atau tidak. Mungkin Martin kan dari filsafat nih. Martin mestinya bisa mengembangkan lagi orde 2, teori Galois orde 2. Jadi orde 1 itu masih di dalam matematika gitu kan ya. Matematika itu. Mungkin yang kayak gitu itu di kedokteran jadi ordenya naik lagi gitu. Penerjemahannya. Iya. Superfunktor. Kalau bahasa fisika kan pakai super kan? Iya, superfunktor, super kategori. Ya Pak, di filsafat juga sepertinya cukup banyak ya penerapannya ya dari Galois ini, pendekatan yang lebih struktural gitu tuh. Belakangan sedang banyak sekali dipakai di filsafat matematika gitu-gitu. Iya. Nah, itu ada informasi buku tuh dari Valerian. Category in Context. Wah. Emily Real. Mestinya Valerian yang cerita ini. Iya. Oh iya. Ayolah Valerian kita dengar. Kapan Valerian mau cerita? Valerian cerita boleh ya? gantian. Sok cerita. Boleh kita bikin ini acara malam ngobrol. Sama kita juga remah-remah. Iya. Teori Galois aja masih belum ngerti kok kita. Pak Oki belajar dari siapa? Dari Pak Arifin ya? Enggak, Galois bukan Pak Arifin. Waktu di Illinois. Oh, bukan di ITB enggak pernah. Aljabarnya ya Pak Arifin. Pak Arifin. Enggak dapat Galois. Belum. Oh. Paling mentok sampai lapangan ya. Kayaknya saya belajar dari Pak Arifin loh. Oh gitu sampai ini? Atau saya nggak belajar. Makanya saya pikir sudah di S1 loh saya itu waktu itu. Enggak lah Pak Iwan. Hah? Enggak. Jawabannya Pak Arifin nggak sampai situ. Masa? Ya. Sudah. Atau mungkin karena ada Pak Iwan jadi kasih lebih mungkin. Iya. Bu Kiki lupa. Belum dapat kita. S1 S2 belum sampai. Paling cuma dikenalkan bahwa lapangan hingga itu disebut lapangan Galois, udah titik. Oh gitu ya. Valerian kapan belajar? Valerian? Saya dulu ngambil kuliah topik dalam aljabar, Pak. Itu mata kuliah S2, tapi saya ngambilnya pas S1. Oh, itu juga waktu itu pesertanya cuma 3 orang. Oke. Itu tentang perluasan? Tentang Galois teori. Okay. Oh. Judulnya apa? Pak Judulnya apa kuliahnya? Pak Bana. Pak Bara. Pak Bara. Oh, Pak Bara. Iyalah. Iya. Ya, saya juga belajarnya ya baru setelah di US sih. Oh gitu ya.
Kok saya pikir saya sendiri yang belajar dengan di ITB kayaknya. Saya belajarnya cukup detail di situ karena ngambil kuliah sambungannya dari situ. Mungkin ya, tantangan ya. Ini tantangan buat kita sebetulnya sih. Bagaimana menyampaikan teori Galois itu dalam bahasa yang sederhana ya sebetulnya. Soalnya mau nggak mau pakai grup sih ya, susah ya itu. Iya. Pakai grup, pakai lapangan, ekstensi lapangan gitu ya. Iya. Pak Iwan, saya jadi ingat karena nyambung ke pendidikan jadinya ya, yang mungkin saya lihat ya kalau geometri Euclid kita kan mengajarkan sistem aksioma ya gitu ya. Tepatnya mungkin ya nggak usah 100 meter ya, kalau diingat-ingat lebih baik diisi dengan hal yang lain ya karena kalau ini kan sangat ya pertama ya sangat melelahkan ya itu kalau kita mengajarkan geometri secara aksiomatis selama 100 meter ya mungkin harus diisi dengan yang konteks lain seperti ya caranya Klein atau apa ya yang dengan menggunakan transformasi. Jadi cara pandang baru ya, kalau itu kan guru-guru diajak lagi kembali ke pemikiran yang lama kan yang dijalankan oleh Euclid kan gitu. Geometri secara sintetik ya gitu. Padahal kan pada waktu yang modern kan itu udah nggak terlalu digunakan ya gitu. Mungkin kurikulumnya atau silabusnya perlu direvisi ya. Oke. Ya nggak tahu ya. Kita mengajarkan sudah yang abstrak ya. Iya. Oke, kita harus akhiri. Oke deh. Bu Kiki mau ngomong, Bu Kiki. Terima kasih udah diundang. Ini mencerahkan meskipun dengerinnya cuma sepotong ujung. Mesti mikir depannya apa. Tapi udah lama nggak pernah dengar diskusi yang yang serius tapi santai gitu. Biasanya serius-serius aja atau santai banget nggak ada isinya gitu. Itu kan santai tapi serius, jadi terima kasih sekali. Ini soalnya biasanya ada di ruang minum kopinya kita gitu. Sekarang sudah tidak ada kesempatan itu. Jadi ruangnya pindah Zoom. Dengan kopi masing-masing. Kalau di gedung lama kita itu ya lebih itu sepertinya lebih lebih gampang ketemu ya. Kayaknya nggak tahu di gedung baru rasanya harus janjian gitu ya. Kalau yang dulu kayaknya lebih mudah. Mungkin Zoom bisa membongkar itu ya, batas-batas. Iya. Sekat-sekatnya ya. Iya. Jam gini masih bisa diskusi begini, dari mana lagi? Kalau di kantor nggak bisa. Iya. Diskusi di kantor. Rutin ya? Kenapa? Diskusinya rutin bikinnya atau gimana? Belum, ini masih seingatnya. Diskusi abstrak nonsens kayak gini kan, kata McLean. Iya. Iya, kategori. Ini betul-betul. Seminar kategori harusnya nonsens. Abstrak nonsens. Baru dengar kategorinya aja udah langsung migran. Iya. Oke. Terima kasih semuanya sudah hadir. Sama-sama Pak Iwan. Iya. Pak Yudi. Iya, terima kasih Pak Iwan, Pak Oki. Nanti kita cari ide atau topik yang lain yang mungkin menarik juga. Iya. Oke, untuk teman-teman lainnya yang sudah mendengarkan, terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu di kesempatan lain.